Ia seorang perempuan yang pertama kali masuk Islam dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Perempuan pertama yang membantu perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perempuan pertama juga yang begitu besar pengorbanannya terhadap dakwah Islam. Beliau mendukung dakwah Rasulullah dengan jiwa dan hartanya. Beliaulah Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Sayyidah Khadijah dilahirkan dari keluarga Quraisy yang mulia dan terhormat. Ayahnya bernama Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab Al-Quraisyah Al-Asadiyah. Sayyidah Khadijah dilahirkan di Mekah 15 tahun sebelum tahun gajah atau 15 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ibunya bernama Fatimah binti Zaidah bin Al-Asam bin Lu'ay. Nasab Sayyidah Khadijah bertemu dengan nasab Rasulullah SAW pada kakeknya, yaitu Qusay bin Kilab. Sayyidah Khadijah tumbuh dalam keluarga terhormat, menjunjung tinggi akhlak mulia, berpegang teguh pada agama dan jauh dari kata mengumbar hawa nafsu. Sayyidah Khadijah senantiasa memelihara kesuciannya dan martabat dirinya. Ia sangat jauh dari adat istiadat yang tidak pantas dimiliki oleh wanita-wanita Arab jahiliyah pada waktu itu. Sehingga oleh penduduk Mekah, beliau diberi gelar At-Tahirah, wanita yang suci. Ia juga dikenal dengan sebutan Al-Kubra, perempuan yang agung, karena sangat besar kedudukannya. Selain At-Tahirah, Sayyidah Khadijah juga diberi gelar Sayyidatun Nisa'i Quraisy, pemuka wanita kaum Quraisy. Gelar tersebut diberikan karena kesempurnaan sifat dan akhlak mulianya. Ketika Allah menghendaki Sayyidah Khadijah untuk mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat, sampailah padanya kabar seorang laki-laki yang baik akhlaknya, terpuji dan jujur bicaranya. Namanya dikenal Muhammad Al-Amin, yang nantinya akan menjadi Rasul. Allah mengilhamkan kepadanya untuk tidak menyanyiakan kesempatan menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Khadijah pernah menikah dengan dua orang laki-laki, yaitu Hindun Abu Halah bin Zurarah At-Tamimi, seorang pedagang kaya raya, dan juga Atik bin Aid bin Abdullah Al-Makhzum Al-Quraisy. Dari pernikahan tersebut, Sayyidah Khadijah dikaruniai dua orang anak yang bernama Abdul Manaf dan Hindun. Keduanya merupakan anak dari Atik bin Aid bin Abdullah Al-Makhzum. Pada awalnya, Sayyidah Khadijah menawarkan kepada Rasulullah untuk mendagangkan dagangannya. Dengan senang hati Rasulullah menerima tawaran dari Sayyidah Khadijah tersebut. Kemudian berangkatlah Rasulullah ke negeri Syam. Dan di dalam perjalanannya, Sayyidah Khadijah menyuruh pembantunya yang bernama Maisarah supaya membantu Rasulullah dalam berdagangnya. Ketika sampai di Syam, semua dagangan yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan rombongan mendapat keuntungan yang sangat banyak. Sayyidah Khadijah kemudian melamarnya secara langsung dan berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai putra pamanku, sesungguhnya aku ingin menikah denganmu karena adanya hubungan kekerabatan di antara kita, kemuliaanmu, dan karena keluhuran kedudukan serta pangkatmu yang tinggi." Dalam satu riwayat lain diceritakan bahwa Sayyidah Khadijah mengutus Nafisah binti Umayyah sebagai perantara untuk menyampaikan keinginan Sayyidah Khadijah. Lalu Nafisah berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Apa yang menghalangimu untuk menikah?" Rasulullah pun menjawab, "Aku tidak memiliki apa-apa." Maka Nafisah bertanya lagi kepada Rasulullah, "Jika engkau dijamin oleh orang yang cukup dan akan diberi harta, kecantikan, dan keserasian, bagaimana menurutmu?" Rasulullah bertanya, "Siapa orangnya?" Kemudian dijawab, "Dia adalah Sayyidah Khadijah."
Kemudian Rasulullah menerima lamaran Sayyidah Khadijah dan kemudian menikah. Dalam kitab Sirah Ibnu Hisham disebutkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberi mahar sebesar 20 unta terbaik. Ada yang mengatakan maharnya sebesar 12,5 uqiyah, satuan emas bangsa Arab dahulu. Ketika menikah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 25 tahun, sedangkan Sayyidah Khadijah berusia 40 tahun. Dari pernikahan itu, Allah menganugerahi 2 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Anak laki-laki mereka Said Qasim dan Said Abdullah. Beliau meninggal saat masih bayi. Kemudian 4 anak perempuannya adalah Sayyidah Zainab, Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Ummi Kulsum, dan yang terakhir adalah Sayyidah Fatimah Zahra. Dikisahkan bahwa Rasulullah SAW sering bercerita tentang kemuliaannya, keutamaannya, dan juga kesempurnaannya. Ketika Sayyidah Aisyah mendengar Rasulullah sedang bercerita tentang Sayyidah Khadijah, maka Sayyidah Aisyah merasa sangat cemburu dan mengatakan, Khadijah tidak lain kecuali perempuan yang rona, kedua pipinya telah menjadi tua. Allah telah menggantikannya untukmu yang lebih baik darinya, seorang gadis cantik yang masih muda. Mendengar perkataan Sayyidah Aisyah tersebut, seketika wajah Rasulullah SAW berubah seraya berkata, Allah tidak akan menggantikan untukku yang lebih baik darinya. Sungguh ia Khadijah telah beriman kepadaku saat orang lain kufur denganku. Dia telah membenarkanku saat orang lain mendustakan diriku. Dia telah menolongku saat orang lain mengusirku. Dia telah melampangkan hatiku saat orang lain menghalangiku. Dan dia pula yang telah mengkaruniai keturunan untukku saat istri-istriku yang lain tidak memberikan keturunan. Keistimewaan Sayyidah Khadijah yang lain sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik. Sungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Hasbuka min nisa'il alamin, Maryam ibnatu Imran, wa Khadijah bintu Khuwailid, wa Fatimah bintu Muhammad, wa Asiyah imratu Fir'aun. Cukup bagimu 4 wanita terbaik di dunia, Maryam binti Imran, bundanya Nabi Isa, Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Asiyah istrinya Firaun. Hadis riwayat Ahmad. Sayyidah Khadijah merupakan satu-satunya perempuan yang mendapat salam dari Allah dan malaikat Jibril secara langsung. Diriwayatkan oleh Abu Zur'ah bahwa dia mendengar Abu Hurairah berkata, Jibril pernah mendatangi Nabi Muhammad SAW dan berkata, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha akan menemuimu dengan membawa wadah berisi lauk, makanan, dan minuman. Jika dia telah datang kepadamu, maka sampaikanlah salam dari Allah dan dariku untuknya, serta kabar gembira bahwa dia akan memperoleh surga dari permata yang mana tidak ada kebisingan dan rasa lelah di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha menghembuskan nafas terakhir pada hari ke-11 bulan Ramadan, tepatnya pada tahun ke-10 kenabian. Peristiwa ini terjadi 3 tahun sebelum Rasulullah SAW melakukan hijrah ke Madinah. Pada saat wafatnya, Sayyidah Khadijah berusia 65 tahun. Rasulullah tidak mensolati jenazahnya karena ketika itu sholat jenazah belum disyariatkan. Semoga kisah agung Sayyidah Khadijah ini menjadi sumber inspirasi dan teladan mulia bagi seluruh umat Islam, khususnya kaum Hawa, dengan meneladani keteguhan imannya, kedermawanannya, dan kesetiaan beliau dalam mendukung perjuangan Rasulullah SAW.